aku tahu saat ini Mana senyuman dan juga sapaan buat sahabat-sahabat kita di luar sana. Shalom. Shalom, Halo, shalom semuanya. Haleluya. Puji selamat Tuhan. pagi Abuna. Selamat pagi juga Ibu Rika. Wah, luar biasa. Oke. Selamat pagi. Ya. Amin. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, kita tepuk tangan dulu yuk sama-sama supaya kita tetap bersuka cita dalam hadiratnya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian bersatu hati di dalam doa. Dan kita mau berdoa sejenak lalu memuji menyembah Tuhan Allah kita yang setia di dalam hidup kita. Dan kita akan langsung mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan untuk kita hari ini sebagai guidance langkah hidup kita selanjutnya, meneruskan cara Tuhan memelihara hidup kita dari hari kemarin memasuki hari ini dan hari esok dan selanjutnya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Siapkan hatimu dan dirimu. Kita berdoa. Haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur hanya bagimu ya Allah kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat manusia, dan menganugerahkan keselamatan buat kami sehingga kami dilayakkan oleh-Mu sebagai anak-anak-Mu yang Kau pelihara, dan Engkau tidak pernah memberikan kami batu saat kami meminta roti. Bahkan Engkau selalu menyediakan berkat-berkat baru setiap hari, terutama setiap pagi. Untuk itu kami mencari wajah-Mu ya Tuhan. Kami yakin bukan hanya tumbuhan saja yang diberkati dengan embun di setiap pagi, tetapi kami juga diberkati oleh firman Tuhan yang akan menyegarkan seluruh sendi-sendi kehidupan kami. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang pengasih dan penyayang, Allah yang menyertai dan memelihara kehidupan kami. Haleluya. Sama-sama katakan amin di tempat kita masing-masing. Amin. Haleluya. Kita beri tepuk tangan saudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama kita kumandangkan, kita isi ya langit tempat di mana kita tinggal, mulai dari Bekasi hingga Jakarta, Medan, bahkan sampai ke Bandung, juga sampai ke Kalimantan, ada di Purwokerto, sampai ke kota Sorong, Papua. Kita naikkan pujian bersama-sama, dan berikut pujian yang akan saya share untuk Bapak Ibu semua, untuk kita boleh nyanyikan sama-sama bagi hormat dan kemuliaannya.
Ku rasakan tenang hanya dalam hadirat-Mu. Ku rasakan damai-Mu, padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Firman Tuhan berkata, 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang akan meluruskan jalanmu. Saat ini kami menyatukan hati kami. Kami tidak akan berpikir, kami akan langsung menyatukan hati kami, merendahkan diri kami, berserah kepadamu Tuhan. Aku rasakan tenang hanya dalam hadirat-Mu. Ku rasakan damai-Mu, padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Mari kita angkat tangan kita sebagai tanda penyerahan kita kepada Tuhan secara total. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Yang percaya boleh katakan amin. Katakan aku percaya kepadamu ya Tuhan. Yes. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan untuk Allah kita yang layak dipercaya, saudara ya. Kalau kita percaya sama manusia, lalu kemudian manusia yang kita percaya mengecewakan kita, sebenarnya kita tuh nggak perlu khawatir dan nggak perlu kecewa, saudara. Betul nggak sih? Iya dong.
Ya pasti betul. Masa sih Abuna? Ya kalau sih enggak ada jawabannya ya. Betul enggak sih? Sih gitu ya, bukan sih ya, tapi ya betul. Karena apa saudara? Karena kalau kita mengatakan aku percaya kepada Tuhan, berarti manusia mengecewakan kita, kita enggak boleh kecewa. Yang mau belajar sikap yang benar seperti ini boleh katakan amin. Emang bisa Abuna? Ya enggak langsung bisa juga. Abuna juga manusia. Abuna juga akui sebagai manusia nggak segampang itu. Emangnya gampang? Ya memang nggak gampang. Yang bilang gampang siapa? Nggak ada yang bilang gampang, saudara. Makanya kalau misalnya orang nggak gampang mengampuni, nggak gampang bangkit, terus dia nggak belajar firman Tuhan, dia nggak pernah ke gereja, waduh itu makin salah hidupnya. Justru kalau nggak gampang hidup ini, nggak gampang segala macam, kita harus tantang lagi. Betul. Betul kan, gak gampang kan? Iya, aku juga sepakat sama kamu. Karena gak gampang itulah maka kita harus bewek dulu. Emang langsung gampang? Bukan masalah langsung gampang, tapi dengan bewek dulu. Satu, kita jadi kenal firman Tuhan. Dari kenal firman Tuhan kita semakin mengenal yang berbicara, yaitu Tuhan sendiri. Kalau sudah makin kenal dengan gaya bahasanya Tuhan, apa sih yang gak bisa kita gak lakukan bersama dengan Tuhan? Karena ketika kita sudah bilang gak bisa, kita cuma cukup apa? Diam, tinggal tenang, berdoa, serahkan ke dalam tangan Tuhan, izinkan dan biarkan Tuhan yang bekerja dan bertindak. Itu pasti akan mendatangkan keajaiban dan kebaikan. Amin saudara. Amin. Yang mau amin katakan tepuk tangan aja deh, jangan katakan tepuk tangan aja. Shalom, shalom. Boleh saya pengen lihat gestur orang-orang yang dipenuhi dengan damai sejahtera Allah ya. Puji Tuhan ya. Katakan puji Tuhan Bapak Ibu. Puji Tuhan. Puji Tuhan apa Abuna? Coba kita tarik napas panjang. Hembuskan pelan-pelan ya. Bukan karena irit saudara ya, tapi supaya kita bisa menikmati. Ya, kita boleh berkumpul lagi di pagi ini, semua adalah anugerah daripada Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Karena oleh kasih karunia-Nya kita bisa berhadapan di hadapan, bertatap muka dengan tata kasih karunia Tuhan. Mana tata kasih karunia Tuhan? Mata saya nggak melihat. Mungkin mata kita tidak melihat secara jasmani. Tetapi kalau kita mengalami pertumbuhan rohani, mata ini nggak perlu dipakai sebagai bukti. Cukup hati di sini merasakan damai sejahtera dan kekuatan dan tekad yang bulat untuk siap menghadapi tantangan. Di situ kita yakin bahwa kerajaan Allah selalu hadir dimanapun kita berada. Amin saudara. Karena kuasa itu nggak perlu kelihatan di mata kita. Tapi kalau bicara mengenai kelihatan mata, harus dilihat oleh orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kita orang percaya kepada Tuhan, ngapain kita tuntut harus kelihatan di depan mata kita? Itulah yang memberikan semangat buat Raja Hizkia, membangkitkan kembali dan menyadarkan kembali bangsa umat pilihan Allah Israel. Itulah sebabnya ia mengundang seluruh rakyat Israel dan Yehuda untuk melupakan segala perseteruan dua wilayah ini, untuk menyatukan hati bersama-sama dalam satu momentum yang mungkin datangnya kalau ini nggak dipakai, ini saya akan kehilangan momen, yaitu apa? Merayakan Paskah bersama. Karena Raja Hizkia tahu tidak sedikit orang-orang Israel dan juga Yehuda yang merayakan Paskah tapi cuma ikut-ikutan, yang merayakan Paskah hanya sebagai ritual tahunan, yang merayakan Paskah hanya sebagai rutinitas tahunan. Jadi daripada nggak kesabet semua, lebih baik sapu bersih. Ini saatnya untuk apa? Semua diundang saudara ya. Apa yang terjadi? Apakah semua yang diundang menerima undangan Raja Hizkia? Tentu setiap pintu menerima undangan sang raja. Mana ada sih yang berani ibaratnya berani untuk apa, undangan apa nih gitu ya. Nggak berani di depan orang yang ngasih undangan. Tapi begitu orangnya pergi, baru kita antara menerima untuk membuka dan datang, atau kita tidak menerima dan tidak akan datang. Nah, jawabannya mari kita dapatkan di pembacaan selanjutnya. 2 Tawarikh pasal 30 ayat yang ke-10. Kita akan temukan jawabannya. Apakah undangan Raja Hizkia ini diterima dan disambut oleh rakyat Israel dan juga Yehuda?
Ya, mari sama-sama kita ulangi apa yang Abuna katakan. Katakan markaal. Ya, katakan markaal. Markaal, apa itu markaal? Markaal itu artinya mari buka Alkitab. Ya, bukan bahasa Ibrani saudara ya. Itu bahasa singkatan saya. Oke, markaal, mari buka Alkitab. Di 2 Tawarikh pasal 30 ayat yang ke-10. Ketika pesuruh-pesuruh cepat itu pergi dari kota ke kota melintasi tanah Efraim dan Manasye sampai ke Zebulon, mereka ditertawakan dan diolok-olok. Namun beberapa orang dari Asyer, Manasye dan Zebulon merendahkan diri dan datang ke Yerusalem. Di Yehuda nyata pula tangan Allah yang membulatkan hati mereka untuk melakukan perintah raja dan para pemimpin sesuai dengan firman Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, terjawab sudah. Ya, terjawab sudah. Undangan Hizkia. Oh, itu terlambat sudah ya. Terjawab sudah. Undangannya Raja Hizkia ternyata disambut dengan dua cara. Yang pertama adalah diolok-olok. Undangan diolok-olok ya. Itu lagunya Yosua ya. Tapi Yosua lagunya diobok-obok, bukan diolok-olok. Ya, diremehkan, diejek ya. Lalu yang satunya lagi direspon dengan sepenuhnya ya. Dan yang merespon ini ternyata kita bisa langsung simpulkan, oh inilah orang-orang yang dibulatkan hatinya, yang diberikan keberanian. Berarti kalau Allah yang membulatkan hati mereka untuk melakukan perintah raja dan para pemimpin sesuai dengan firman Tuhan yang Tuhan titipkan di mulut raja dan para pemimpin yang datang ke rumah-rumah mereka untuk mengundang, berarti inilah orang-orang pilihan Allah yang sepakat. Boleh sama-sama katakan yes 3 kali. 1, 2, 3. Yes, yes, yes. Nah, harus cepat ya saudara ya. Setelah sekali lagi yes, yes, yes. Ya, kenapa? Itu saudara dan saya. Amin. Amin. Dari mulai Anda dipanggil ke tanah perjanjian, dipanggil dipertemukan dengan saya. Dimulai saya juga dipanggil Allah untuk mengiyakan jadwal dan bertemu dengan Anda semua. Dari mulai dipanggil Allah memanggil saudara untuk ikut datang ibadah di OIC. Sampai saya memenuhi apa yang Tuhan percayakan bersama istri saya dan keluarga saya untuk menjadi poros utama atau penggembalaan di gereja OIC. Termasuk juga dari mulai tahun 2020 BW ini sudah mulai ada. Bahkan akhir 2019 belum ada YouTube, kami belum masukin YouTube maksudnya. Cuma berapa gelintir, bahkan sampai hari ini orang-orang yang setia itu tetap ada. Salah satunya adalah, bukan salah satunya, kalau salah duanya nanti salah semua ya. Tetapi intinya ini betul-betul bukan salah. Ada Bu Marta dari 2019 sudah ikut, kemudian juga Bu Biho ya. Oh, kita beri tepuk tangan untuk kesetiaan saudari-saudari kita ini yang luar biasa. Itu semua karena apa? Bukan karena kebulatan hati manusia. Jadi hari ini kita diingatkan, kalau kita diberikan keberanian atau memiliki keberanian untuk maju ke meja operasi, untuk memenuhi panggilan ke satu tempat, untuk bertemu dengan seseorang, untuk menjawab tantangan, untuk mau datang ke kantor sekalipun situasi tidak nyaman, untuk tetap mengambil studi sekalipun studinya jauh dari orang tua ya, seperti Kak Alvira. Lalu kemudian belum lagi nggak langsung cocok teman-temannya barangkali. Akan tetapi kan kita kuliah ya Kak Alvira bukan untuk menjadi bercocok tanam ya. Tetapi ini bukan masalah cocok nggak cocok. Emang kuliah kayak mau cari pasangan untuk dikawinkan kan enggak gitu ya. Tetapi ya suatu saat nanti Kak Alvira akan mendapat teman dan sahabat yang benar dari Tuhan. Amin. Nah, jadi intinya adalah ketika kita memiliki keberanian bahkan untuk tidur melewati hari ini untuk masuk hari esok dengan mimpi buruk yang seakan-akan tetap terjaga di depan mata kita. Tetapi kita punya keberanian untuk berjalan di tengah-tengah jalan yang begitu terjal itu semua semata-mata bukan karena kita memiliki kekuatan yang berbeda atau saya lebih kuat daripada dia. Itu semua adalah karena apa?
Allah sedang berkata, akulah yang membelakan hatimu dan tekadmu untuk engkau memiliki keberanian dan mentaati pemimpin-pemimpinmu. Siapa pemimpinmu? Bisa gembala saudara, bisa pendeta yang baru ketemu kemarin, termasuk juga kami, ya. Sebagai hamba Tuhan yang bisa Anda hubungi melalui WA ataupun melalui Zoom di BW ini, ya, atau melalui sosial media dengan nulis di komen. Kemarin sudah ada yang tulis chat di komen IG BW. Wah, saya senang sekali, puji Tuhan ya. Akhirnya sudah ada yang tulis chat komen. Dan saya juga terima kasih buat Ibu Duma, Bu Lingga, itu salah satu yang paling rajin untuk menulis komen ya. Maafkan saya kalau saya agak terlambat menjawabnya ya, tapi percayalah, sekalipun Abuna terlambat jawab, tapi Tuhan Yesus tidak pernah terlambat menjawab doa ibu-ibu semua ya, Ibu Lingga dan juga Bu Duma salah satunya. Oke, jadi kita bisa lihat penolakan, pengejekan, tapi juga ketaatan. Ini adalah dua warna yang ada di sekitar kita. Ya, kalau kita bedah sedikit sebentar dalam beberapa menit ke depan ini, ada beberapa kata penting dari teks yang kita baca tadi. Ya, yang pertama adalah kalau kita lihat, saudara, ya, kalau kita lihat pesuruh-pesuruh cepat itu pergi, ya. Lalu kemudian itu juga bisa digarisbawahi juga, merendahkan diri dan datang, lalu kemudian melakukan perintah ya sesuai dengan firman Tuhan. Ini kalau di dalam unsur kata Ibrani ada satu istilah namanya la'asot. Sotnya harus ada sedikit h. La'asot. Katakan sama-sama, la'asot. Iya. La'asot ini artinya apa? Seseorang yang mendengar, tetapi bukan hanya mendengar. Dia mendengar lalu mengerjakan, atau sambil dia mendengar, sambil dia siap mengerjakan, atau dia mendengar lalu dia mempersiapkan diri untuk mengerjakannya. Ya, jadi ini 3 proses yang bisa terjadi di setiap kita. Jadi la'asot adalah melakukan satu hal yang akan kita lakukan atau sedang sembari kita lakukan atau kita persiapkan untuk kita selesaikan karena kita mendengar, ya. Berarti apa yang kita dengar ini masuk ke dalam tindakan nyata kita. Kalau bahasa sekarang itu langsung terimplementasi dan juga teraplikasi secara nyata gitu ya, Bapak Ibu dan juga saudara-saudari. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada satu istilah ya. Ada satu istilah yaitu kalau di sini sesuai dengan firman Tuhan ya. Sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kalau sesuai dengan firman Tuhan ini sebenarnya terjadi karena apa? Karena orang-orang ini berada di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan ini seperti pengertian kunci. Kunci ini bisa menghidupkan mesin atau motor atau mobil atau apapun alat yang memang ditujukan untuk tujuan tertentu. Jadi hidup kita itu seperti sebuah anak kunci yang ada di dalam tangan Tuhan, di mana Tuhan akan menggunakan untuk membuka brankas berkat Tuhan supaya kita jadi berkat bagi orang lain yang membutuhkan. Atau kunci untuk membuka kotak obat di mana Tuhan letakkan kita, perkataan kita memulihkan hati orang yang sedang berduka atau yang terluka. Ya. Jadi penting sekali kita memastikan kita harus berada di dalam tangan Tuhan. Nah, teks Ibraninya itu adalah Beyad ha Elohim. Katakan Beyad ha Elohim. Itu ada di ayat 12, saudara. Dikatakan nyata pula tangan Allah. Tetapi kalau arti dari teks Ibrani ini bukan nyata pula tangan Allah, tetapi nyata pula di dalam tangan Allah. Dia harus ada di dalam tangan Allah.
Karena Allah yang menggerakkan, kan tadi membulatkan hati, lalu kemudian menggerakkan untuk melakukan perintah, bergerak. Pergerakan ini tuh terjadi kenapa? Karena yang pegang anak kunci itu yang menggerakkan. Sekalipun Allah sanggup tanpa gerakan tangan, Allah juga bisa untuk membuat kita bergerak. Tetapi dalam frase Ibrani dijelaskan lebih detail supaya kita ngerti bahwa kehidupan kita sebagai orang yang berserah penuh dan mengizinkan intervensi Allah itu ada dalam pekerjaan kita, lalu elemen kehidupan kita ataupun rencana kita hari ini, itu diibaratkan seperti anak kunci di dalam tangan Allah yang memegangnya. Beyat ha Elohim. Nah, kalau sudah di dalam tangan Allah berarti sudah pasti ada perlindungan. Juga ada dorongan ilahi. Dari perlindungan dan dorongan ilahi inilah kegerakan hati manusia itu aktif. Nah, yang menarik adalah ketika Allah bergerak memberikan sebuah kegerakan secara aktif, Allah sangat menghargai manusia. Ini salah satu bukti Allah itu sangat baik, teramat baik, sungguh baik, selamanya baik. Yaitu apa? Tidak mentang-mentang kita di dalam tangannya Tuhan, lalu kita disuruh udah ikut aja, nggak usah tanya. Enggak. Tapi Tuhan mengizinkan satu space untuk saudara dan saya menelisik ke kejujuran hati kita yang paling dalam. Kita memang benar-benar mau di dalam tangan Tuhan, atau kita mau menggunakan hak angket kita. Hari-hari ini lagi musim hak angket ya. Kita harus berdoa supaya damai ada di Indonesia kita ya. Jadi tidak menjadi gelombang yang semakin besar. Anyway, tanda Allah menghargai manusia adalah apa? Allah tidak menyetir hatinya. Allah hanya membulatkan hati, saudara. Allah hanya menggerakkan hatinya. Tetapi kan jangan lupa, manusia itu ada tubuh, daging, jiwa, dan roh, spirit. Jiwa adalah kehendak, tempat kehendak bebas yang Tuhan berikan. Free will manusia yang Tuhan anugerahkan. Disitulah keputusan kita. Apakah kita mau sepakat dengan kegerakan yang Allah letakkan di dalam hati kita, atau kita menyangkal itu semua dan mengejek. Apaan sih gitu ya. Kita mungkin bakal mengejek dengan ejekan seperti anak-anak kecil. Tetapi ketika kita menolak, kita sama dengan mengejek, saudara. Nah, yang menarik di sini adalah kalau kita mundur di ayat yang ke-11, namun beberapa orang dari Asyer, Manasye, dan Zebulon merendahkan diri dan datang ke Yerusalem. Di Yehuda nyata pula tangan Allah yang membulatkan hati mereka untuk melakukan perintah raja dan para pemimpin sesuai dengan firman Tuhan. Kalau di sini kan dikatakan di dalam tangan Allah yang membulatkan hati. Tetapi kalau dari teks Ibrani itu artinya adalah membulatkan hati untuk bukan langsung melakukan perintah, untuk satu hati melakukan perintah raja. Karena ada frase lev echad. Saudara, lev echad ini satu frase yang sangat dihargai oleh komunitas-komunitas yang ada di Timur Tengah dan sekitarnya. Baik kita dari golongan yang percaya Kristus maupun yang belum percaya Kristus. Lev echad ini adalah dasar pemikiran dari setiap organisasi di seluruh dunia. Lev echad juga adalah dasar bagaimana seseorang untuk mencapai tujuan di posisi yang tertinggi. Apa artinya? Satu hati. Katakan satu hati. Kenapa ada program-program di perusahaan? Kenapa ada peraturan di sekolah dan di kampus? Kenapa ada undang-undang di setiap negara? Karena setiap yang posisi tertinggi ini, mereka memiliki visi yang sama. Dan visi pertama mereka adalah bagaimana caranya hati orang banyak ini dijadikan satu.
Makanya lev echad itu adalah sesuatu yang berharga. Tetapi Tuhan tidak menggunakan kuasanya untuk di lev echadkan semua. Ia memberikan space. Jadi hari ini ada potensi apakah Anda mendengar, Anda percaya dan Anda lakukan, atau Anda mendengar, Anda ya percaya nggak percaya, lalu Anda tidak akan melakukan. Tetapi saudara, sekalipun lev echad ini bisa dijadikan program oleh manusia, tetapi sesungguhnya lev echad adalah hasil murni dari pekerjaan tangan Roh Allah, yaitu Roh Kudus. Berarti Bapak Ibu, kalau kita rindu seseorang mengalami perubahan, kita harus rindu dalam skema perubahan yang bukan temporary, tapi perubahan yang sejati. Dari miskin diubah jadi kaya, kayanya sejati. Dari bodoh diubah jadi pintar, pintarnya sejati. Dari nggak setia diubah jadi setia, setianya sejati. Dari nggak bertanggung jawab jadi bertanggung jawab dan bertanggung jawabnya sejati. Siapa yang rindu hal seperti ini terjadi? Mulai dari diri kita sampai kepada orang-orang di sekitar kita dan sesama saudara seiman kita. Boleh angkat tangannya? Ya, rindu kan saudara ya? Pasti, saya juga rindu. Untuk itu jangan pernah paksakan seseorang. Ternyata saudara, untuk menyatukan hati pasangan kita nggak bisa paksakan. Apa yang harus saya lakukan? Yang harus saya lakukan adalah beberapa tahapan seperti yang sudah dilakukan, sudah dijelaskan, dijabarkan oleh Roh Kudus dari beberapa hari yang lalu. Apa itu Abuna? Silakan Anda buka lagi channel BW di YouTube. Oke? Lihat bagaimana tahapan-tahapan itu. Mulai dari diubah, dipulihkan sampai pemulihan sempurna dan mutlak. Jadi hari ini tuh sedang diberi penjelasan bahwa ketika pekerjaan Roh Kudus, yaitu tangan Allah sendiri, mampu melunakkan hati seseorang, mengubah situasi tertentu, itulah yang akan menjadi perubahan sejati. Karena itu adalah kasih karunia. Sama seperti orang ada yang menerima kasih karunia Tuhan, ada orang yang tidak menerima kasih karunia Tuhan. Dan ayat 10 dikatakan orang-orang yang tidak menerima kasih karunia Tuhan, yang hatinya tetap keras, gak mau mengakui, itu adalah orang-orang yang di mata Tuhan para pengejek. Karena mereka gak mau merendahkan diri. Mereka gak butuh Tuhan. Mereka gak butuh pertolongan gereja. Mereka gak butuh harus datang ke gereja. Mereka gak butuh hamba Tuhan. Dan biasanya yang mengeraskan hati ini karena mereka punya masa-masa atau pengalaman-pengalaman buruk. Mereka lupa hamba Tuhan juga manusia. Bukan cuma rocker yang manusia, tetapi hamba Tuhan juga manusia, punya rasa, punya hati gitu ya. Lalu juga mereka juga lupa bahwa gereja itu bukan kerajaan sorga. Gereja itu kan bangunan yang dibangun sama tukang-tukang yang ada mandornya. Justru dengan adanya gereja, dengan adanya pendeta, dengan adanya pengajaran firman yang benar, kita tuh sedang diajar untuk jadi manusia yang apa? Yang mau merendahkan diri. Nah, orang yang mau merendahkan dirilah yang akan mengalami sentuhan tangan kasih Tuhan. Dan hatinya disitulah akan dilunakkan. Jadi kalau kita mau memaksakan anak, memaksakan sesuatu, paling berapa lama sih dia akan taat? Sebentar saja saudara. Karena ketaatan sejati, ya saya bicara ketaatan sejati. Ketaatan sejati, perubahan sejati itu lahir dari sentuhan pekerjaan tangan Roh Kudus yang melunakkan hati orang atau situasi tertentu sehingga dia memiliki lev echad tadi, satu visi, satu hati. Jadi di sini kita bisa melihat Allah sendiri yang bekerja, yang membuat Israel dan Yehuda menjadi satu hati di ayat 12. Kalau ada pertanyaan terakhir sebelum saya tutup, bagaimana dengan orang yang rajin ibadah?
Yang di mata jasmani saya nih orang taat loh. Rajin menabur dan juga rajin menabung. Kalau rajin menabur dan menabungnya hanya sekedar ritual rutinitas kehidupan dia yang dia lakukan, atau hanya sekedar skema untuk memenuhi kuota kehidupan yang alim di mata manusia, tidak akan menjadi sebuah perubahan sejati. Mau sampai kapanpun. Karena hatinya gak mau merendah, saudara. Dan hatinya gak mau jadi satu di hadapan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, ternyata memang benar. Musuh terbesar kita itu adalah apa, saudara? Kejujuran hati kita sendiri. Betul? Mari sama-sama kita letakkan tangan di dada, pejamkan mata. Hari ini kami mau bertekad, Tuhan. Beri kami kekuatan di hati kami untuk mengalahkan ketidakjujuran hati ini. Ampuni kalau hati ini selalu keras. Tanpa aku sadari, aku baru tahu sekarang. Ternyata kalau aku mengeraskan hati, aku sedang mengejek sentuhan tangan kasih karunia-Mu. Tapi hari ini kamu mau sadar. Aku mau sadar dan mau bertobat. Aku mau terus diproses melalui pertemuan BW ini setiap pagi. Lunakkan hatiku dulu Tuhan. Sebelum aku minta dan berdoa, orang-orang yang kudoakan selama ini dilunakkan hatinya. Lunakkan hatiku dulu. Supaya aku bisa menjadi penggerak yang nyata. Supaya aku benar-benar bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Untuk orang-orang yang masih menolak. Ketika aku ajak ke gereja, mereka bilang itu buang waktu mereka. Ketika menghadapi masalah besar, aku ajak ketemu sama Tuhan, mereka bilang itu percuma dan sia-sia. Tapi aku percaya kalau aku mulai rajin bangun pagi dan doa pagi, suatu saat nanti tangan Tuhan sendiri yang melunakkan hati mereka untuk mau sepakat dengan undanganku. Aku juga rindu undangan kerajaan Allah ini bukan hanya aku yang menyanggupi dan mengatakan iya. Doa ini mewakili hati setiap yang ada di BW ini ya Tuhan Yesus. Termasuk juga hamba-Mu tidak terkecuali. Apapun besarnya tantangan, hamba harus tetap menjadi mentor dan teladan yang dapat dibanggakan oleh Engkau. Supaya undangan kerajaan Allah yang hadir setiap pagi ini boleh dipenuhi oleh orang-orang pilihan-Mu. Dan mereka boleh mengalami lev echad. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap keluarga. Mulai hari ini mereka boleh menerapkan lev echad melalui doa keluarga bersama. Sekalipun mereka sibuknya masing-masing. Untuk anak-anak muda, mereka mau tetap lev echad, merendahkan diri ikut Tuhan. Sekalipun ada yang mengejek iman mereka, sekalipun ada yang berusaha menarik mereka masuk ke dalam arus dunia. Aku berdoa untuk yang bekerja di marketplace, di pekerjaan. Biarlah mereka tetap dilunakkan hatinya supaya memiliki integritas, mengimplementasikan kebenaran dan mengizinkan tangan Allah yang melindungi dan membela mereka ketika ada ketidakadilan. Biarlah mereka lev echad dengan rencana-Mu meletakkan mereka di tempat mereka bekerja atau di tempat di mana mereka dirikan perusahaan mereka. Dan untuk para pelayan Tuhan di gereja-gereja Tuhan, biarlah Tuhan, walaupun hari-hari ini sudah bukan rahasia lagi, ada oknum-oknum gereja, ada oknum-oknum hamba Tuhan, bahkan ada oknum-oknum para pebisnis yang hanya dimanfaatkan atau memanfaatkan, saling memanfaatkan satu sama lain. Dan mereka kerjanya saat ini memaksa orang, mengambil jemaat orang, bahkan mengkudeta, dan bahkan memboikot, bahkan mengkanibal sesama gereja. Tetapi biarlah mereka menyadari bahwa mereka harus lev echad. Mereka harus mencari domba-domba yang Tuhan kehendaki, bukan mencuri domba-domba yang sudah Tuhan titipkan dan bina. Lain soal jikalau Tuhan punya rencana untuk menumbuhkan dan menggemukkan domba yang lama karena di tempat itu masih belum cukup baik rumputnya.
Tetapi jikalau ada hal yang curang dan jahat, hamba berdoa supaya yang jahat ini dilunakkan hatinya, sehingga mereka menjadi gereja yang lev echad, pendeta yang lev echad. Dan hamba berdoa, kami semua berdoa, Indonesia dilawat oleh kasih Tuhan yang besar, sehingga para pemimpin diberikan lev echad, kesatuan hati untuk mensejahterakan rakyatnya. Dan kami para rakyat diberikan lev echad, kesatuan hati untuk menghormati, untuk tetap taat, dan menunjukkan kami adalah rakyat yang setia. Kami layak dibela oleh para wakil kami yang duduk di pemerintahan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya melalui BW ini lev echad itu terjadi, dan kami semua mengalami pertolongan Tuhan hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang sepakat sama-sama katakan amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Tetap bulatkan tekadmu, pastikan lev echad melalui BW ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Abuna. Terima kasih, Abuna. Abuni, terima kasih Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya langsung pamit ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bye. Sampai jumpa besok. Bye. Semangat lev echad kita apa, saudara? Abuna nanti tolong buka. Jangan kasih kendor. Oke, siap. Tuhan berkati. Bye. Amin. Bye. Bye. Yuk. Bye.